Yohanes pasal 8, hari Kamis tanggal 8 Januari 2026. Perempuan yang berzinah. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Yang diceritakan di ayat ke-53 ini masih sambungan dari Yohanes pasal 7, baru masuk ke perikop berikut tentang perempuan yang berzinah. Nah, mereka yang pulang itu adalah orang-orang yang ikut perayaan Hari Raya Pondok Daun, di mana Yesus di sana bersaksi tentang dirinya, sementara pesta Yesus bersaksi tentang dia adalah air hidup yang mengajak orang yang haus untuk datang kepadanya dan minum. Dan Yesus di situ menegaskan di hari terakhir pada puncak perayaan Hari Raya Pondok Daun, kita baca di Yohanes pasal 7 ayat 37, Yesus berkata bahwa barang siapa haus, baiklah ia datang kepadanya dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, jadi orang banyak yang berkumpul saat itu di dalam perayaan pesta, murid-muridnya, semuanya, orang yang banyak ini lalu pulang. Ini yang dikatakan lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Apa yang Yesus lakukan? Pastinya selalu Yesus pergi menyendiri untuk berdoa kepada Bapanya. Kebiasaan yang Yesus lakukan selalu bertanya kepada Bapanya, mengucap syukur kepada Bapanya, dan menjalin relasi dengan Bapanya. Ayat 2, pagi-pagi benar ia berada lagi di Bukit Allah. Jadi ayat satunya tadi, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Ada ayat 53 dari Yohanes 7 disambung dengan ayat 1, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Ayat 2, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Jadi Yesus cuma pergi ke Bukit Zaitun dan pagi-pagi benar dia sudah datang lagi berada di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Kembali orang banyak berkumpul ini, seluruh rakyat, dan Yesus dengan sabar Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Nah, kembali di saat Yesus sementara duduk mengajar di bait Allah, ini orang Farisi dan ahli-ahli Taurat datang membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Nah, perempuan itu enggak ditaruh di pinggir-pinggir, tetapi ditempatkan di tengah-tengah, di mana Yesus sementara mengajar di bait Allah itu dan banyak orang di sekitarnya. Jadi perempuan itu ditaruh di tengah-tengah dan mereka berkata bahwa perempuan itu tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Nah, mereka mengatakan kepada Yesus bahwa Musa dalam hukum Taurat memerintahkan untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Nah, Yesus ditanya apa pendapatnya tentang hal itu. Kita lihat ayat 6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Jadi bukan untuk benar-benar mau melakukan hukum Taurat, tetapi karena mau mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, semua yang mereka lakukan hanya untuk menjatuhkan Yesus, untuk mempersalahkan Yesus. Jadi pas mereka dapat ada perempuan yang berzina, mereka tangkap dan dibawa di depan Yesus, di mana ada banyak orang di sekitarnya yang sementara belajar daripada dia. Tujuannya supaya mereka bisa menyalahkan Yesus kalau dia, bagaimana Yesus menjawab nantinya mengenai hukum Taurat yang Musa perintahkan. Apa yang dilakukan Yesus di sini? Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah.
Yesus tidak berkata apa-apa, dia membungkuk lalu menulis dengan jari di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Jadi ini orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak berhenti-hentinya bertanya kepada Yesus, "Apa pendapatmu tentang ini?" Tapi Yesus bisa dengan diam menulis, membungkuk dengan jarinya di tanah, sekalipun ini orang Farisi dan ahli Taurat terus-menerus bertanya kepadanya. Tetapi pada akhirnya setelah waktunya Yesus bangkit berdiri dan Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Jadi Yesus bertanya kepada mereka, "Kalau kamu tidak berdosa, silahkan dia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka. Yesus bertanya kepada mereka. Yesus berkata kepada mereka pernyataan bahwa barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Jadi Yesus setelah berkata itu, dia membungkuk lagi, dia menulis di tanah. Dia tidak peduli semua apa pertanyaan mereka yang terus-menerus tadi. Dia sudah menyatakan pernyataannya dan dia menulis lagi, membungkuk di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Jadi setelah mereka mendengar perkataan Yesus, mereka pergi dari situ, mulai dari yang tertua, karena mereka menyadari bahwa mereka juga adalah orang berdosa. Mereka bukanlah orang yang tidak berdosa seperti yang Yesus katakan bahwa barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama untuk melemparkan batu kepada perempuan ini. Jadi Yesus tidak menanggapi semua pertanyaan-pertanyaan mereka, tetapi dia menyatakan pernyataannya, dan akhirnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mendengar perkataan Yesus itu pergi seorang demi seorang, dimulai dari yang tertua, yang paling dituakan di situ. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Nah, ternyata semua rakyat yang juga tadi duduk mendengar Yesus, semuanya pergi dan tinggal perempuan yang tertangkap basah berzina itu yang tinggal bersama dengan Yesus. Ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jadi orang-orang yang merasa tidak berdosa tadi, yang datang membawa perempuan yang berzina ini, yang menghakimi bahwa dia berdosa, kami tangkap basah dia. Tetapi dengan kuasanya Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Menyadarkan orang-orang yang sok suci, orang-orang yang merasa bersih, orang-orang yang merasa lebih baik dan lebih benar daripada orang lain. Dan akhirnya tidak ada seorang pun yang berani untuk melempari batu kepada perempuan ini, dan Yesus sendiri yang akhirnya berkata kepada perempuan ini bahwa, "Hai perempuan, di manakah mereka? Mana orang-orang yang menangkapmu tadi, yang menangkap basah engkau, yang membawa engkau ke sini, yang menghakimi engkau, yang mau menghukum engkau? Nah, tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Nah, perempuan ini melihat bagaimana orang-orang yang mau menghukum mereka, mau menghukum dia, semuanya sudah pergi. Dan Yesus berkata kepada perempuan ini, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yesus mengasihi sekalipun perempuan ini berbuat zina, tetapi Yesus memberikan pernyataan juga kepada dia bahwa
pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi jangan sampai ini perempuan bilang, ya aku kan tidak dihukum, semua yang mau menghukum aku semua malah sudah pergi, jadi aku akan pulang dan bersinah lagi. Tidak seperti itu yang Yesus ajarkan. Jadi Yesus mau supaya perempuan ini sadar dari apa yang dia sudah lakukan. Dia tidak dihukum saat itu, tetapi yang utama adalah dia sadar, dia bertobat dan tidak berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi apapun kita pernah melakukan di dalam kehidupan kita, kesalahan-kesalahan, dosa yang kita lakukan, yang Tuhan Yesus mau adalah saat kita bertemu dengan Dia, kita tahu kebenarannya yang memerdekakan kita. Dan yang Tuhan Yesus mau itu bagian daripada kita untuk tidak berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kalau sebelumnya mungkin kita sering bohong, ya tidak bohong lagi. Kalau mencuri, tidak mencuri lagi. Menggosipkan teman-teman, tidak gosip lagi. Dan hal-hal lain yang tidak berkenan kepada Tuhan. Perikop berikut, Yesus adalah terang dunia, ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Barang siapa yang mengikut dia, barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Betapa indahnya saat kita bisa mempunyai terang hidup, tidak ada kegelapan. Kita bisa lihat kalau malam-malam tidak ada listrik, kita mau bangun ke kamar mandi, sekalipun kita sudah sangat tahu pintu-pintu di pintu ke arah pintu kamar mandi, tetapi tetap bisa saja tersandung atau bisa nabrak kalau tidak ada terang. Nah, jadi kita bersyukur kalau kita mau untuk mengikuti Yesus yang adalah terang dunia, supaya dikatakan kita tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Kalau terang hidup itu ada pada kita, akan bercahaya, kita tidak tersandung di dalam kegelapan. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Nah, orang Farisi langsung lagi menyela Yesus dan mengatakan kesaksianmu tidak benar. Mereka langsung menghakimi bahwa Yesus bersaksi dengan tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Nah, kali ini Yesus bersaksi bahwa Dia adalah terang dunia, tetapi orang-orang Farisi menyangkali kesaksian Tuhan Yesus, bahwa kesaksian Tuhan Yesus tidak benar. Tetapi Yesus menjawab kembali kepada mereka. Yesus berkata kepada mereka bahwa Dia bersaksi tentang dirinya sendiri, namun kesaksiannya benar, karena Dia bukan bersaksi seorang diri, tetapi Bapanya juga yang bersaksi tentang Dia, karena Bapanya lah yang mengutus Dia. Yesus jelas mengatakan di sini bahwa baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Karena jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Jadi Yesus berkata bahwa ya Dia dan Bapanya adalah satu. Kalau mereka mengenal
dia, mengenal Yesus, pasti mereka akan mengenal juga Bapanya. Tetapi karena mereka tidak mengenal dia, maka Bapanya pun juga tidak mereka kenal. Ini pernyataan di ayat 19, jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Nah, Yesus mengajar lagi di tengah-tengah orang banyak, di dekat di dalam bait suci, tetapi saat itu mereka belum menangkap dia karena waktunya, saatnya belum tiba. Jadi segala sesuatu indah pada waktunya, segala sesuatu terjadi sesuai dengan waktu dan rancangan Tuhan. Jadi Yesus pun belum ditangkap saat itu, tetapi dia masih bebas untuk mengajar di dalam bait Allah. Mari kita percaya kepada Dia yang adalah terang dunia, menerangi hati kita, setiap kegelapan-kegelapan yang ada di hati kita yang tidak mempercayai Dia disingkirkan dengan terang Kristus, supaya Roh Kudus yang ada di dalam kita terus menerangi, terus membukakan kebenarannya, supaya kita tidak seperti orang-orang Farisi yang hanya menghakimi, yang hanya berusaha untuk menyalahkan Yesus, tetapi kita terus mempercayai Dia, karena barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, kata Roma 10 ayat 11. Perikop berikut, Yesus bukan dari dunia ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi di sini orang-orang banyak itu lagi berpikir bahwa Yesus mau bunuh diri, karena Yesus bilang, aku akan pergi dan kamu tidak akan kemana aku pergi, ke tempat kemana aku pergi tidak mungkin kamu datang. Nah, mereka langsung berpikir lagi, Yesus mungkin mau bunuh diri, dan dikatakan ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Jadi pengertian-pengertian orang banyak belum sampai kepada maksud Tuhan Yesus. Dan di sini Yesus mengatakan bahwa kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena Yesus tidak berasal dari dunia ini, dan Yesus menyatakan pernyataannya di sini bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Jadi barang siapa yang tidak mempercayai Dia sebagai terang dunia, tidak menerima Dia, maka di situ orang-orang yang tidak percaya kepada Dia akan mati dalam dosanya. Tetapi orang-orang yang mau percaya kepada Dia, mengakui Dia bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, mengakui Dia bahwa Bapa telah membangkitkannya nanti dari antara orang mati, maka mereka itulah yang akan memperoleh keselamatan. Nah, ini kita bisa baca di Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Masih ada ayat 11-nya, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Jadi Roma 10 ayat 9 sampai 11 menegaskan di situ yang Yesus katakan di sini, karena tadi aku katakan kepadamu di ayat 24 Yohanes 8 bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Jadi itu Yesus belum mati saat itu, tetapi nantinya ditegaskan di kitab Roma tentang pernyataan Tuhan Yesus ini.
Ayat 25, maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Jadi Yesus juga menegaskan di sini dia tidak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yesus berbuat semua yang diajarkan oleh Bapanya yang mengutus dia. Jadi Yesus tidak berbuat asal-asalan seperti pikirannya sendiri, tetapi semua yang Bapanya ajarkan kepada dia. Dia diutus ke bumi, diutus dengan ajaran-ajaran, perintah-perintah Bapanya, dan semua itu yang dia lakukan. Makanya Yesus berkata, "Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Saat kita berbuat apa yang berkenan kepada Bapa, artinya kita melakukan apa yang dia perintahkan. Seperti Yesus di sana, Yesus mengatakan bahwa Bapanya menyertai dia. Bapa menyertai saat kita melakukan apa yang dia perintahkan. Nah, misalnya ya, seorang mungkin asisten rumah tangga disuruh ke tetangga, diminta ke tetangga untuk mengatakan sesuatu. Nah, kalau dia mengatakan hal yang tidak seperti yang diajarkan, ya pastinya nantinya yang punya asisten rumah tangga ini akan marah karena dia melakukan yang tidak diperintahkan. Nah, contoh simpel saja yang saya sampaikan ini, karena yang seperti itu Yesus diutus Bapanya untuk datang ke dunia, mengajarkan Injil damai sejahtera, mengajarkan tentang kerajaan surga. Jadi cuma hal-hal itu yang Bapanya sampaikan, yang dia katakan, yang dia lakukan, yang dia perbuat. Dan itu menjadi jaminan Bapa menyertai dia dan tidak pernah membiarkan dia sendiri di dalam setiap perjalanan hidup Yesus selama dia diutus di bumi. Kenapa? Karena dia senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini keteladanan Yesus untuk senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Artinya kalau tidak melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya penyertaan Tuhan tidak ada di sana. Kalau mungkin mau mencuri dan tidak kedapatan polisi, tidak ketangkap, ya bukan karena Tuhan menyertai di sana, tetapi jangan kita pakai alasan untuk melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan karena mungkin belum ketangkap di situ. Pasti satu waktu akan ketahuan juga. Yang berikutnya, kebenaran yang memerdekakan. Ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Pengajaran Yesus, mereka mendengar apa yang Yesus katakan, membuat banyak orang percaya kepadanya. Ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jadi pengajaran Yesus kepada orang banyak dan mereka menjadi percaya kepadanya, sehingga Yesus berkata kepada orang banyak itu, orang Yahudi yang menjadi percaya karena pengajarannya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku," artinya tetap dalam firman-Nya, tetap melakukan kehendak Tuhan, tetap berkenan kepada apa yang difirmankan kepada Tuhan, kepada mereka, maka itulah yang disebut murid-murid Tuhan. Kamu benar-benar murid-Ku. Berarti ada yang bukan benar-benar murid di sini. Yang bukan benar-benar murid adalah yang tidak tetap dalam firman Tuhan. Jadi untuk bisa tetap berada dalam firman Tuhan, kita perlu tahu firman-Nya, kita perlu
membaca firman-Nya, karena kalau tidak baca firman-Nya, bagaimana kita bisa tetap hidup dalam firman-Nya. Nah, firman-Nya ya dan amin, setiap hari kita bisa baca, kita bisa renungkan, kita bisa mohon Roh Kudus untuk memberi pengertian supaya kita bisa tetap hidup dalam firman-Nya setiap hari, yang akan terus menuntun kita di dalam perjalanan di bumi ini, karena banyak sekali kegelapan yang ada di sekitar kita, tetapi saat firman Tuhan yang mana adalah Yesus sendiri yang menjadi terang dunia, maka kita akan bisa tetap tinggal di dalam terang Tuhan, dan kita bisa tetap hidup di dalam firman-Nya, mengikuti perintahnya setiap hari. Nah, bagaimana kita bisa hidup di dalam firman-Nya kalau di pikiran kita hanya yang kita nonton, hal-hal yang mungkin orang saling balas dendam, orang saling menuduh, semua yang itu kalau kita tanam di dalam hati kita, bagaimana kita bisa tetap dalam firman-Nya? Kita malah bisa ikut-ikutan nantinya, saling menyerang orang lain, saling membalas, saling mendendam, saling sakit hati. Kalau hal-hal itu yang kita dengar setiap hari, yang kita nonton, yang kita bicarakan. Jadi untuk bisa tetap tinggal dalam firman-Nya dan benar-benar menjadi murid Tuhan adalah kita terus menanam, menaruh di dalam hati kita, merenungkan firman-Nya siang dan malam, supaya Roh Kudus yang akan mengingatkan kita setiap kali untuk tetap tinggal di dalam firman-Nya. Dan saat kita tinggal dalam firman-Nya, kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Kalau kita mendapat pengajaran sebelumnya, iya tidak apa-apa, ampuni orang 1-2 kali, 3 kali, 4 kali, kalau selebihnya ya kita juga punya perasaan. Tetapi ajaran Tuhan Yesus adalah ampuni 70 kali 7 kali. Kemerdekaan seperti itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ayat 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Nah, kembali orang banyak ini berkata bahwa ya kami tidak pernah jadi hamba, kami tidak menjadi hamba siapapun. Kenapa engkau berkata kami akan merdeka? Mereka cuma pikir dalam hal ini bahwa hamba itu kalau jadi budak. Tetapi ini yang Tuhan mau merdekakan dari cara berpikir, mau memerdekakan dari dosa saat kita benar-benar sudah mengetahui kebenaran. Tetapi mereka belum mengerti di sini. Mereka hanya mengerti tentang perbudakan, tentang hamba, dan mereka lihat kami tidak pernah jadi hamba, kami adalah keturunan Abraham, kenapa engkau katakan kami akan merdeka? Nah, ayat 34 kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, inilah maksud Yesus merdeka dari dosa saat mereka mengetahui kebenaran. Berdosa seperti yang tadi perempuan bersinah, yang bersinah dilarang oleh Tuhan, berdosa. Tetapi saat Tuhan Yesus berkata, aku tidak menghakimi engkau, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi dari sekarang. Sudah dimerdekakan, tetapi jangan lakukan lagi. Nah, orang yang menjadi hamba dosa kalau terus-menerus berbuat dosa padahal sudah tahu kebenaran itu. Ayat 35, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak yang diutus Bapa, dialah yang sanggup untuk memerdekakan kita saat kita percaya kepadanya, dan dia akan membebaskan kita dari hamba dosa. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Nah, ini Yesus menjawab lagi, iya kamu memang benar adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena firmanku, firman Tuhan yang memerdekakan itu tidak beroleh tempat dalam kamu. Mereka tolak firman Tuhan.
Mereka tidak terima firman Tuhan. Setiap kali mereka ikut mau dengar kebenaran firman, apa yang diajarkan Yesus, cuma tujuannya untuk mencari-cari kesalahan Yesus. Nah, apa yang kulihat pada Bapakku itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Yesus benar-benar memberitahu mereka apa yang sebenarnya ada di hati mereka. Tujuan mereka hanya menyalahkan Yesus, mendapat kesempatan untuk menyalahkan dia dan bisa menangkap dia untuk dibunuh. Jadi 2 kali ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalian mau membunuh aku, berusaha untuk membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Jadi Yesus bilang, kalau kamu benar-benar anak Abraham, ya kerjakanlah seperti yang Abraham lakukan. Abraham tidak pernah melakukan seperti yang dikerjakan oleh mereka saat ini, mau mempersalahkan utusan bapaknya yaitu Yesus. Ayat 41, kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Nah, bapamu di sini huruf kecil, kita akan kenal nanti, kita akan baca siapa yang dimaksud oleh Yesus di sini. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Nah, mereka mengakui bapaknya adalah Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Nah, kembali di sini Yesus menegaskan, kalau kamu benar-benar berkata bahwa Bapa kami adalah Allah, Bapa kami satu, nah kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Tetapi ini yang belum sampai kepada pemikiran mereka. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Jadi orang-orang Farisi di sini, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat yang selalu mencari untuk menyalahkan Yesus di sini. Yesus tahu bahwa mereka tidak menangkap dan mengerti bahasanya, tidak dapat menangkap firman-Nya. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya orang berbahasa Cina ya, dia mau bilang apapun, kalau kita cuma ngerti bahasa Indonesia, kita tidak akan ngerti bahasanya. Kita perlu untuk mengerti bahasa seseorang untuk mengerti apa yang dia mau sampaikan, untuk bisa menangkap perkataannya. Nah, Yesus katakan di sini di ayat 43, kamu tidak mengerti bahasaku. Bahasa sorga yang Yesus pakai, bahasa yang membukakan kebenaran, tetapi dikatakan di sini kamu tidak mengerti bahasaku. Ini yang Yesus sudah sampaikan, dan sehingga mereka tidak bisa menangkap firman dan apa yang disampaikan oleh Yesus. Ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu. Ini yang tadi mereka Yesus katakan bahwa di ayat 41, kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Nah, bapamu yang dimaksud Yesus di sini adalah iblis. Ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jadi yang menjadi bapaknya itu iblis, yang dituruti adalah iblis. Keinginan-keinginan iblis adalah ya mau membunuh Yesus supaya rencana Tuhan tidak terjadi dalam hidup manusia. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Di sini Yesus menyampaikan iblis adalah pendusta dan dia adalah bapa segala dusta. Jadi orang-orang yang suka berdusta itu bapaknya adalah iblis. Ini Yesus yang sampaikan di sini. Tapi siapa yang berkata tentang kebenaran, bapaknya adalah Bapa yang di surga, karena Bapa adalah kebenaran. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Jadi
kebenaran dikatakan kepada pendusta, mereka tidak akan percaya. Jadi kita juga kalau dusta dikatakan kepada yang mau mengikuti kebenaran, jangan terima dusta dan tipu daya daripada iblis. Ayat 46, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Jadi Yesus tekankan di sini yang berasal dari Allah itulah yang mendengarkan firman Allah, yang mengerti bahasanya. Saat kita belum berasal dari Allah, menerima Dia di dalam hati kita, menerima Yesus sebagai juru selamat, percaya kepada Dia yang diutus Allah. Ini yang Yesus katakan, barang siapa berasal dari Allah, dia akan mendengarkan firman-Nya. Dia akan mengerti saat Yesus memberitakan firman Injil damai sejahtera. Karena di sini yang Yesus tekankan, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Yang tidak berasal dari Allah tidak akan mendengarkan firman Tuhan, tidak akan mengerti bahasa-bahasa surga yang Yesus sampaikan. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Ya, jadi ini mereka masih belum mau mendengar Yesus, ya. Malah dikatakan di sini bahwa benar-benar engkau kerasukan setan. Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Yesus dituduh lagi, dihakimi lagi kerasukan setan. Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku, ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Mereka selalu ada kalimat perdebatan yang dikeluarkan untuk pernyataan-pernyataan kebenaran Yesus. Mereka selalu ada pembenaran, jawaban yang disampaikan setiap kali Yesus menyatakan kebenaran. Daripada mereka berkata bahwa Yesuslah jalan dan kebenaran yang menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Ayat 53. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku, tetapi siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Amin. Ini orang-orang Yahudi mencoba terus menjawab pernyataan-pernyataan Yesus dengan pengertian mereka sendiri. Mereka bilang, bagaimana mungkin ini Yesus berkata tentang Abraham, padahal Abraham telah mati sebelum mereka melihat Yesus lahir. Nah, disinilah Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada, karena Dia adalah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dia sudah ada sebelum semuanya yang lain ada.
Dan Yesus tekankan bahwa sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yesus pun menyampaikan di sini bahwa ada di ayat yang ke-55, kamu tidak mengenal dia tetapi aku mengenal dia, maksudnya Bapaknya. Dan jikalau aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Jadi yang Yesus lakukan adalah menuruti firman Tuhan. Dia mengenal Bapaknya, dan apa yang Bapaknya sampaikan kepadanya itulah yang dia turuti. Dia mengenal Bapaknya, dia lakukan apa yang Bapaknya perintahkan kepadanya. Dia tidak memuliakan dirinya sendiri, tetapi Bapaknya lah yang memuliakan dia. Jadi tadi di ayat 54 dikatakan, kamu mengatakan dia adalah Allah kami. Nah, bagaimana kamu berkata bahwa dia adalah Allah kami padahal kamu tidak mengenal dia? Jadi untuk mengatakan dia adalah Bapakku, kita perlu mengenal dia. Mengenal dia melalui Yesus. Yesus yang diutus Bapaknya untuk menceritakan, membagikan, mengajarkan tentang Bapaknya yang di surga. Dan melalui Yesus kita mengenal Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh dengan belas kasihan kepada umat manusia yang berdosa, sehingga dia mau untuk mengirimkan dan mengutus putranya yang tunggal, Yesus, ke dalam dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi tinggal di dalam dosa, tidak mati di dalam dosanya, tetapi akan diselamatkan. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, tetapi setiap orang yang mau percaya kepada dia dan tidak melakukan lagi dosa-dosa yang memperhamba dia selama ini, maka dia akan hidup dalam kebenaran, dia akan hidup di dalam kemerdekaan, karena Yesus adalah sumber kemerdekaan. Yesus adalah terang dunia. Kiranya terang dunia, yaitu Yesus, menerangi kita, menerangi hati kita melalui Roh Kudus-Nya, supaya kita terus berjalan di dalam kebenaran-kebenarannya dan melakukan kehendak Bapa yang telah mengutus Dia. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.